Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiki Divania Media, BP 190497 dari kelas P dari Universitas Perintis Indonesia. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan atau menerangkan bahan ajar, formulasi, sediaan cair dan semi solid tentang eliksir. Baiklah, tugas yang pertama yaitu istilah kelarutan dan perbandingan kelarutan menurut Farmakope Indonesia. Baiklah, tugas yang pertama yaitu istilah kelarutan dan perbandingan kelarutan menurut Farmakope Indonesia. Ialah Baiklah, di soal yang kedua saya akan menjelaskan atau menerangkan tujuan pengujian eliksir, alat yang digunakan, dan cara pengujian dan cara membaca atau menafsirkan hasil pengujian dari beberapa pengujian sebagai berikut. Alat-alat yang digunakan yaitu timbangan digital, botol coklat 60 ml, beker gelas, pipet tetes, batang pengaduk, porselen, kertas perkamen, kaca arloji, dan mortas. Baiklah, di sini saya akan memberitahukan atau menyampaikan tujuan pengujian atau tujuan pembuatan sediaan eliksir. Yang pertama, mempertinggi kelarutan zat berkhasiat. Yang kedua, agar homogenitas lebih terjamin. Yang ketiga, zat berkhasiat lebih mudah terabsorpsi dalam keadaan terlarut. Yang keempat, sediaan berasa manis dan aroma lebih sedap. Yang kelima, dapat digunakan oleh orang yang sukar menelan obat seperti anak-anak dan orang tua. Baiklah, kita langsung saja masuk ke pengujian. Baiklah, kita masuk ke uji yang pertama, yaitu uji organoleptik. Tujuannya yaitu untuk mengetahui kesesuaian produk akhir dalam hal bau, rasa, dan warna dengan bahan-bahan yang digunakan dalam proses formulasi. Masuk dengan metodenya. Yang pertama, bau. Membandingkan bau dari produk akhir apakah sesuai dengan bahan pemberi aroma yang digunakan. Yang kedua, rasa. Membandingkan rasa dari produk akhir apakah sesuai dengan perasa yang digunakan. Yang ketiga, warna. Mengamati warna dari produk akhir apakah sesuai dengan bahan pewarna yang digunakan. Dan penafsiran hasil. Bau aroma raspberry, rasa manis, dan warna merah harus sesuai dengan pewarna, aroma, dan perasa yang ditambahkan pada sediaan. Baiklah, kita masuk yang uji yang kedua, yaitu uji bobot jenis. Tujuannya untuk mengetahui bobot jenis produk akhir dan membandingkannya dengan bobot jenis teoritis. Caranya atau metodenya yaitu digunakan pignometer bersih, kering, dan telah dikalibrasi 25 derajat Celcius. Atur hingga suhu zat uji lebih kurang 20 derajat Celcius. Masukkan ke dalam pignometer. Atur suhu pignometer yang telah diisi hingga suhu 25 derajat Celcius. Buang kelebihan zat uji dan timbang. Kurangkan bobot pignometer kosong dari bobot pignometer yang telah diisi. Dan penafsirannya, bobot pignometer kosong ditambah sampel dikurang bobot pignometer atau bobot pignometer kosong tambah air dan dikurang bobot pignometer. Baiklah, kita masuk ke uji yang ketiga, yaitu uji kejernihan. Tujuannya untuk mengetahui kejernihan larutan dan mengetahui apakah masih ada bahan-bahan yang belum terlarut. Caranya atau metodenya yaitu dimasukkan ke dalam 2 tabung reaksi masing-masing larutan zat uji dan larutan pembanding hingga tabung reaksi terisi tepat 40 mm.
Bandingkan kedua isi tabung setelah 5 menit dengan latar belakang hitam. Pengamatan dilakukan di bawah cahaya yang terdifusi tegak lurus ke arah bawah tabung. Penafsirannya, suatu cairan dinyatakan jernih jika kejernihan sama dengan air atau pelarut yang digunakan. Baiklah, kita masuk ke uji yang keempat, yaitu uji viskositas. Tujuannya ialah mengetahui viskositas produk akhir. Metode atau caranya yaitu isi tabung dengan sejumlah minyak tertentu, atur meniskus, cairan dan tabung kapiler hingga garis graduasi teratas dengan bantuan tekanan atau penghisapan. Buka kedua tabung, pengisi dan tabung kapiler agar cairan dapat mengalir bebas ke dalam wadah melawan atmosfer. Catat waktu dalam detik yang diperlukan cairan untuk mengalir dari batas atas hingga batas bawah dalam tabung kapiler. Dan penafsirannya yaitu hasil viskositas adalah waktu yang tercatat dalam detik yang diperlukan cairan untuk mengalir dari batas atas hingga batas bawah dalam tabung kapiler sebagai data, kemudian atau dt, kemudian dimasukkan ke dalam rumus K sama dengan F per dt, di mana K sama dengan konstanta viskometer, V adalah kekentalan cairan yang diketahui dalam centipoise. Dan alat yang digunakan di uji viskositas ialah viskositas kapiler. Baiklah, kita masuk ke uji yang kelima, yaitu uji pH. Tujuannya ialah untuk mengetahui pH dari produk akhir dan membandingkannya dengan pH teoritis. Alat yang digunakan yaitu pH meter. Metode atau caranya yaitu pengukuran dilakukan pada suhu 25 derajat plus minus 2 derajat kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi. Skala pH ditetapkan dengan persamaan, yaitu pH sama dengan pHs ditambah E dikurang ES atau K. E dan ES adalah potensial terukur dengan sel galvanik. PHs sama dengan larutan datar untuk pembakuan yang tepat. K sama dengan perubahan dalam potensial per perubahan unit dalam pH. Penafsirannya ialah harga pH 3,8 per 4,0 dilihat dari yang tertera pada potensiometer atau pH meter. Selanjutnya kita masuk ke uji yang keenam, yaitu uji stabilitas. Tujuannya ialah untuk menentukan umur simpanan dari suatu sediaan obat dan obat yang beredar tersebut stabil dalam jangka waktu yang lama dalam suhu kamar. Dan alat yang digunakan yaitu climatic chamber atau climatic chamber. Cara pengujian atau metodenya yaitu pada uji stabilitas jangka panjang, obat dipaparkan pada suhu 25 plus minus 20 derajat Celcius dan kelembapan 60 plus minus sampai 5 derajat Celcius. Pada bulan-bulan tertentu, obat yang disimpan dalam lemari climatic chamber atau pada uji stabilitas dipercepat maupun pada uji stabilitas jangka panjang akan diuji kualitas fisika, kimia, maupun mikrobiologinya. Data hasil pengujian tersebut akan diolah secara statistika sampai akhirnya kita menentukan tanggal kadaluarsanya sampai atau masa edarnya secara kuantitatif. Dan tanggal tersebutlah yang akan dijadikan patokan kadaluarsa obat yang nantinya harus dicantumkan dalam kemasan obat.
Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang dan salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uji yang ketujuh yaitu uji volume terpindahkan. Tujuannya untuk mengetahui ketepatan volume akhir apakah sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan atau tidak. Metodenya atau pengujiannya, dituangkan isi perlahan-lahan dari tiap wadah ke dalam gelas ukur kering terpisah dengan kapasitas gelas untuk tidak lebih dari 2,5 kali volume yang diukur. Saya tuang secara hati-hati untuk menghindarkan terbentuknya gelembung udara dan didiamkan selama tidak lebih dari 30 menit. Jika telah bebas dari gelembung udara, diukur volume tiap larutan. Penafsirannya yaitu, jika telah bebas dari gelembung udara, volume rata-rata dari wadah tiap kurang dari 100% dari volume yang ada pada etiket dan tidak lebih dari suatu wadah yang volumenya kurang dari 95%, tetapi tidak kurang dari 90% dari volume yang tertera pada etiket. Baik, selanjutnya yaitu uji yang ke-8, yaitu uji kebocoran. Tujuannya untuk memeriksa keutuhan kemasan dan menjaga sterilitas dan volume serta kestabilan sediaan. Dan alat yang digunakan yaitu wadah. Cara pengujiannya atau metodenya yaitu untuk cairan bening tidak berwarna, wadah takaran tunggal yang masih panas setelah selesai disterilkan dimasukkan ke dalam larutan metilen biru 0,1%. Jika ada wadah yang bocor, maka larutan metilen biru akan masuk ke dalam karena perubahan tekanan di luar dan di dalam wadah tersebut, sehingga larutan dalam wadah akan berwarna biru. Untuk cairan yang berwarna dan lakukan dengan posisi terbalik, wadah takaran tunggal ditempatkan di atas kertas, sering atau kapas. Jika terjadi kebocoran, maka kertas, saring atau kapas akan basah. Dan saya menambahkan sedikit tentang keuntungan dan kerugian dalam bentuk sediaan larutan, yaitu keuntungan bentuk sediaan larutan. Yang pertama, lebih mudah ditelan dibanding sediaan padat. Yang kedua, mudah diabsorpsi karena sudah berada di dalam larutan. Yang ketiga, obat secara homogen terdistribusi ke seluruh bagian dari sediaan. Yang keempat, kemudian penyesuaian dan pemberian dosis terutama untuk anak-anak. Saya akan menyebutkan kerugian bentuk sediaan larutan. Yang pertama, stabilitas dalam bentuk larutan lebih jelek dibandingkan bentuk tablet atau kapsul, terutama bila bahan mudah terhidrolisis. Yang kedua, larutan merupakan media yang ideal untuk pertumbuhan mikroorganisme. Yang ketiga, ketepatan dosis tergantung pada kemampuan pasien untuk memakai atau untuk menakarnya. Yang keempat, tidak praktis untuk diangkut atau disimpan. Dan yang terakhir, pesan-pesan saya buat teman-teman semua, jagalah kesehatan teman-teman, jauhi keramaian, dan selalu memakai masker dimanapun kalian berada, dan ikutilah protokol kesehatan. Dan sekian video dari saya. Jika ada kurang dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye. Bye.